Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan apa yang dilakukan wanita ini? Kesalahan apa? Dosa apa yang diperbuatnya? Tahukah dia dosa apa yang diperbuatnya dan hukuman apa yang akan menimpanya? Lagi pula, dia pasti telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan akibat yang begitu menyakitkan. Kerusakan macam apa yang diciptakan wanita ini di rumah? Manusia melakukan banyak kesalahan tanpa disadari. Akankah dia diampuni atas hal ini? Tetaplah bersama kami untuk mengetahui seluruh kejadiannya. Dan jika ada ibu, saudara perempuan, anak perempuan, istri di sekitar Anda atau di lingkungan Anda yang melakukan hal ini, jelaskanlah kepadanya dengan penuh kasih sayang agar dunia dan akhirat seseorang dapat diselamatkan dari kehancuran dan bagikan video ini dengan menganggapnya sebagai sadqaziyah. Kebaikan adalah tindakan yang diharapkan mendapatkan pahala di akhirat. Namun terkadang seseorang berpura-pura baik sedemikian rupa sehingga orang lain menjadi bahagia. Namun, hal itu tidak memiliki bobot di mata Sang Pencipta alam semesta. Nama salah satu wanita yang berpura-pura itu adalah Sana. Warga sekitar menganggapnya sangat saleh, religius, dan peduli dengan kesopanan. Namun, wajah aslinya justru yang ia tunjukkan kepada keluarganya, suami, dan ibu mertuanya. Ia selalu membuat keributan di rumah sehingga baik suami maupun ibu mertuanya tak berdaya. Karena mereka semua tampak tak berdaya menghadapi pedang tajam lidahnya. Lidahnya bagai pedang yang ia gunakan untuk melukai jiwa anggota keluarga setiap saat. Saat fajar menyingsing, Sana sedang salat di luar rumahnya. Ada aura kehadiran dan kebahagiaan di wajahnya. Para perempuan yang lewat akan tersenyum melihatnya dan berkata satu sama lain, "Wah, Sana bibi sangat saleh. Semoga Allah menerimanya." Sana memejamkan mata dan salat. Namun, tak ada tempat bagi anggota keluarganya dalam salat itu. Setelah salat selesai, ia berbicara kepada seorang perempuan di lingkungannya. Dengan suara yang sangat merdu dan lembut. Suara yang jarang didengar anggota keluarganya. Sana dengan suara merdu. "Assalamualaikum Jamila bibi. Apa kabar? Jamila bibi." "Assalamualaikum, putriku. Aku sangat baik. Kamu sungguh teladan kebaikan." Namun, begitu pintu rumah ditutup, pancaran wajah Sana dan nada manis dalam suaranya menghilang. Pancaran yang sama kembali terpancar di matanya. Tak ada pancaran, melainkan rasa dingin yang menyejukkan hati. Sana dengan suara lantang. "Pekerjaan apa yang telah kamu lakukan? Mengapa peralatan ini masih kotor? Haruskah aku mengerjakan semuanya sendiri?" Ibu Ahmed yang sudah tua, yang sedang membaca Al-Quran di kamarnya, diam-diam keluar dari kamar setelah mendengar suara itu. Ada ketidakberdayaan yang aneh di wajahnya. Dia tahu apa yang akan terjadi sekarang. Ibu Ahmed dengan suara sedikit gemetar. "Nak, aku baru saja selesai salat. Aku akan mencucinya sekarang." Sana dengan nada sarkastis. Ya, salat itu sangat penting, bukan? Bahkan lebih penting daripada pekerjaan rumah tangga. Satu-satunya yang kau tahu hanyalah mengeluh tentangku di depan putramu." Ini adalah Sana yang sama yang beberapa saat lalu berlagak bak Dewi kebaikan di depan orang-orang di luar. Sikapnya ini bukanlah hal baru. Ini adalah rutinitas hariannya. Rutinitas yang telah mengubah rumahnya menjadi neraka. Hari sudah malam. Ahmed pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja keras. Ada bekas-bekas kerja di tubuhnya. Pakaiannya berdebu. Namun, ada cinta untuk keluarganya di matanya. Dia adalah seorang buruh yang baik, jujur, dan pekerja keras. Penghasilannya hanya cukup untuk menghidupi rumah. Dia tahu istrinya selalu mengeluh. Namun, dia selalu berpikir bahwa mungkin dia tidak mampu memberinya kedamaian yang diinginkan setiap wanita. Suara Ahmed yang lelah namun tersenyum. "Sana, aku datang." Namun, hari ini suasana rumah berbeda. Begitu pintu terbuka, sikap Sana tiba-tiba berubah. Ia berusaha keras menahan tangis dan jatuh di hadapan Ahmed. Sana berkata dengan suara merajuk dan dramatis, Ibumu memaksaku meninggalkan rumah. Dia menyuruhku meninggalkan rumah. Namun, aku sangat peduli dengan rasa hormatmu. Meski begitu, aku tidak pergi. Ini benar-benar kebohongan."
Kebohongan yang Sana ciptakan dengan sangat lihai. Gelombang kemarahan terhadap ibunya mengalir deras di hati Ahmed. Ia memasuki kamar ibunya tanpa kendali. Matanya merah karena marah. Ahmed berkata dengan marah, "Ibu, apa yang terjadi? Apa ibu benar-benar ingin mengusir Sana dari rumah? Apa hakmu?" Ibu Ahmed terkejut dan gugup. "Nak, kapan aku mengatakan ini?" Nah, menangis dari belakang. "Lihat, sekarang dia menyangkalnya. Aku tahu itu." Kemarahan Ahmed mengaburkan pikirannya. Ia mulai memaki ibunya. Ia berteriak dan menjerit. Ibu marah pada lidah tajam menantunya. Dia takut akan alasannya dan dia tidak bisa menjelaskan apapun kepada putranya. Dia terus menangis dalam diam. Ada ketidakberdayaan seorang ibu dalam air matanya. Ada rasa sakit karena dipermalukan oleh putranya sendiri. Sana berdiri di sudut dan menonton drama ini dan ada senyum jahat di wajahnya. Rencananya berhasil. Saat itu larut malam. Ahmed tertidur. Tetapi Sana gelisah. Sebuah ide jahat baru muncul di benaknya. Dia berpikir bagaimana cara membodohi suaminya lebih jauh. Tiba-tiba dia membangunkan Ahmed. Sana dengan suara penuh kasih. "Mian Sahab, aku ingin makan burgerku." Ahmed sedang tidur. "Ya, apa? Lihat burgernya. Sudah jam 11 malam. Dari mana aku bisa mendapatkan burgernya?" Sana bersikeras. "Tolong, hanya kamu yang bisa mendapatkannya." Ahmed bangkit tanpa daya. Dia lelah tetapi keluar untuk memenuhi permintaan istrinya. Begitu Ahmed keluar, Sana segera mengeluarkan ponselnya. Ada desakan aneh di wajahnya. Sana berbisik. "Halo Ami. Ya ini aku. Dengarkan. Aku sudah menyuruhnya keluar. Ya, untuk membeli burger. Dia baru saja pergi. Ibu Sana sedang menelepon." "Bagus sekali. Nak, kamu melakukannya dengan sangat baik. Selalu menyuruhnya keluar seperti ini. Kamu tahu aku harus membayar tagihan telepon untuk adikmu. Lakukan sesuatu dan suruh dia." "Sana Ami jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Kamu terus saja menasihatiku." Sana menghapus nomor dari telepon dan segera berbaring di tempat tidur. Dalam posisi untuk menunjukkan dirinya sakit. Setelah beberapa saat Ahmed kembali dengan burger. "Ahmed di sini Sana membawa burger. Burger favoritmu." Sana dengan suara lemah. "Oh kesehatanku. Kesehatanku sangat buruk. Aku butuh sesuatu untuk dimakan. Saya tidak enak badan. Saya tidak ingin makan apapun." Ahmed terkejut. "Baru saja Anda mengatakan bawakan saya burger dan sekarang ketika saya membawa burger, Anda mengatakan bahwa saya tidak enak badan." Ahmed tidak bisa mengerti apa-apa. Untuk pertama kalinya keraguan yang mendalam muncul di hatinya. Apakah istrinya benar-benar selingkuh? Mengapa dia mengirim saya keluar? Keesokan harinya Ahmed pergi bekerja. Pikirannya bingung dengan pernyataan tadi malam. Segera setelah kepergiannya, Sana pergi ke rumah ibunya. Rumah ibunya berada di sebuah rumah kecil yang kotor. Begitu dia masuk ke sana, ibunya menyambutnya. "Ibu Sana, ayo nak, ayo. Apa kabar? Apakah kamu membawa sesuatu?" "Ibu Sana, tidak sekarang. Tapi aku akan membawa sesuatu segera," kata saudara laki-laki Sana sambil berbaring di sofa dan menonton TV. Saudara laki-laki Sana. Ya, dia selalu mengatakan hal yang sama. Kapan dia membawa sesuatu? Dia baru membawanya setelah menguliti suaminya. Ibu Sana membawanya ke sudut. Ada kenakalan dalam suaranya. "Ibu Sana, dengarlah putriku. Kau harus selalu menjaga suamimu dalam buku-buku baikmu. Jika kau mau, kau bisa menjebak anak laki-laki kaya di lingkunganmu dalam jaringmu. Kau akan berselingkuh di luar juga dan suamimu juga akan tetap kaya karena takut." "Sana, ibu, apakah kau sudah menjebak seseorang secara diam-diam?" Sana tersipu. "Ya ibu, aku punya 3. Mereka juga memberiku uang." Mata ibu Sana berbinar. Dia memeluk putrinya. "Ibu Sana, inilah yang aku inginkan dari putriku yang bijaksana. Kau melakukannya dengan sangat baik. Jadilah pintar. Jangan ada yang tahu.
Adegan ini mengungkap akar kejahatan Sana. Didikannya yang salah dari ibunya. Niatnya dan niat bersama telah membuat Sana menjadi wanita yang egois, serakah dan kejam. Rumah ibunya adalah laboratorium kejahatan itu di mana setiap hari rencana baru dibuat untuk meningkatkan kejahatannya. Suatu hari Sana membuat alasan baru. Begitu Ahmed pulang kerja, dia mulai menangis. Sana, ibumu telah merobek bajuku dan anak-anak. Lihat, lihat, ini kebohongan lagi. Baju-baju itu sudah usang dan robek seiring waktu. Ahmed berkata dengan sabar. Ahmed Sana, ini sudah usang dan robek. Aku akan membeli yang baru. Sana, jangan. Bawakan sekarang juga. Bawakan besok. Ini seragam sekolah anak-anak. Guru bilang kalau seragam baru tidak dibawa besok, mereka tidak akan diterima di sekolah. Aku butuh 2 set. Aku butuh 00. Uang 00 itu lebih besar dari penghasilan bulanan Ahmed. Dia sangat kesal. Keesokan harinya dia pergi ke kontraktornya. Ahmed sahab, aku butuh uang muka 00. Aku akan lembur. Kontraktor, hei saudara Ahmed, kamu sudah punya satulah di rekeningmu. Aku tidak bisa memberimu uang muka lagi. Jelaskan pada istrimu. Dalam keputusasaan, Ahmed sampai di dargah tempat dia menemukan kedamaian untuk pertama kalinya. Dia berdoa dalam hatinya. Ahmed berkata dalam hatinya, Ya Allah Meri, Tuhanku, tolong bantu saya. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Tolong siapkan 100 untuk saya. Begitu dia keluar setelah salat, matanya tertuju pada sebuah buntalan yang tergeletak di pintu makam. Itu adalah uang. Perang pecah di hatinya. Ini haram tetapi merupakan keharusan. Akhirnya dia mengambil uang itu. Ketika dia menghitungnya setelah pulang, ternyata jumlahnya 25.000. Dia memberikan 20.000 kepada Sana. Sana, saya tidak tahu apakah saya bisa membeli seragam dalam jumlah ini. Pasar sangat ramai. Ahmed menyerahkan sisa 5.000 kepadanya. Keesokan harinya, setelah Ahmed pergi bekerja, Sana segera pergi ke ibunya dengan semua uang ini. Dia membeli seragam baru dan mahal untuk anak-anak saudara laki-lakinya dan seragam lama yang robek senilai 100 dari Landa Bazar untuk anak-anaknya. Di malam hari, dia membuat drama di depan Ahmed. Sana, lihat, sudah kubilang tidak ada yang datang dengan uang 20.000. Aku harus membeli seragam-seragam tua ini dari Landa Bazar. Ibumu sudah bilang jangan buang-buang uang. Tangan dan kaki Ahmed mati rasa. Kegelapan menyelimuti matanya. Ia kini yakin bahwa istrinya bukan hanya pembohong, tetapi juga selingkuh. Ia mengerti bahwa uang ini dihabiskan untuk rumah ibunya. Kekecewaan dan kesedihannya tak terbendung. Suatu hari Sana mengulang drama tradisionalnya. Sana, keberuntunganku telah habis. Sejak aku datang ke rumahmu, aku tak pernah bisa makan makanan enak. Sudah bertahun-tahun aku tak makan daging kambing. Ahmed, yang kini menyadari sikapnya, diam-diam pergi ke pasar dan membawa 1 kilogram daging. Ahmed, bawa Sana, bawa daging. Masak besok. Sana. Ya, tentu saja. Keesokan harinya setelah Ahmed pergi bekerja, Sana mengajak penjual daging itu ke rumah ibunya. Di sana ibunya dengan senang hati memasak daging. Sana, ibunya, saudara laki-lakinya, dan keponakan-keponakannya makan dengan lahap. Sebelum malam tiba, Sana kembali ke rumah Ahmed. Ketika Ahmed pulang, pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya seperti biasa. Ahmed, beritahu aku, Sana, bagaimana dagingnya? Sana memulai drama lamanya. Dia mulai menangis. Sana, oh daging, kucing sekali. Dia mengambilnya. Aku sudah menyimpannya di luar sebentar. Lalu kucing itu datang dan kabur membawa semua camilan itu. Apa yang bisa kulakukan? Ahmed patah hati mendengar ini. Dia diam-diam pergi ke kamarnya. Dia menutup pintu dan mulai menangis. Ada rasa sakit yang begitu dalam suaranya yang menangis, seolah menceritakan kisah setiap luka yang terpendam di hatinya. Dia sekarang sepenuhnya yakin bahwa istrinya adalah seorang wanita yang licik, munafik, dan jahat.
Dia mengerti bahwa kerabat dari pihak ibu istrinya telah memakan daging itu. Isak tangis istrinya bergema dalam keheningan kamarnya. Ahmed kembali mencapai dargah itu dalam keadaan putus asa dan tak berdaya. Kali ini dia sangat terpukul. Dia jatuh di atas makam lelaki tua itu dan mulai menangis. Siapapun bisa merasa kasihan melihat kondisinya. Tiba-tiba seorang lelaki tua kurus berpakaian hijau meletakkan tangannya di bahunya. Suara lelaki tua itu lembut dan menenangkan. "Nak, mengapa kau begitu marah?" Ahmed menangis. "Tuan, aku muak dengan istriku. Dia selingkuh. Berbohong denganku. Dia menghabiskan penghasilanku untuk orang tuaku." Orang tua itu mengajarinya kesabaran. "Orang tua, nak, semua ini ujian. Berimanlah kepada Allah. Mintalah apapun yang kau inginkan." "Ahmed, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kedamaian." "Orang tua, dengarkanlah. Datanglah lagi malam ini. Aku akan membukakan perbendaharaan dargah untukmu. Kau boleh mengambil apapun yang keluar. Tapi ingat, ketika kau menerima uang, kau harus mengembalikan jumlah yang sama ke perbendaharaan. Beginilah syaratnya." Ahmed menatap orang tua itu dengan heran, tetapi ia menghilang. Itu sudah berakhir. Di malam hari, Ahmed datang ke dargah lagi. Orang tua itu membuka sebuah kotak tua yang ada di sana. Sejumlah uang keluar darinya. Orang tua itu menyerahkan semua uang itu kepada Ahmed. Ahmed menghitungnya. Itu 00. Dia pulang dengan uang itu. Ada kegugupan aneh di hatinya. Uang ini untuk dargah. Dia memberikan uang itu kepada Sana. "Sana, wow, dari mana kamu mendapatkannya? Aku tidak tahu apakah kamu bisa membeli pakaian dengan uang ini atau tidak. Pasar sangat panas. Semoga Allah memberkatimu." Sana mengucapkan kalimat ini dengan sangat kasar. Ahmed melihat bahwa keserakahan bersinar di matanya. Dia tahu bahwa uang ini akan masuk ke rumah ibunya. Dia menutup matanya. Ini adalah ujian terbesar baginya. Apakah Sana benar-benar akan menggunakan uang yang dimaksudkan untuk Allah untuk kesenangannya sendiri? Dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya, setelah Ahmed pergi bekerja, Sana segera pergi ke ibunya dan menyerahkan semua uang itu kepadanya. Dia pergi ke dargah dan mengatakan seluruh uang itu kepadanya. Ia melupakan segalanya, kondisi pernikahan, rasa takut kepada Allah, kerja keras suaminya. Saat itu, hanya rumah orang tuanya yang penting baginya. Ketika Ahmed menyadari hal ini, hatinya hancur. Kini ia tahu bahwa istrinya bukan hanya seorang selingkuh, tetapi juga telah mendapatkan murka Allah. Kegelapan membayangi di depan matanya, yang darinya ia tak bisa melihat jalan keluar. Maka, kepura-puraan, kemunafikan, dan kebahagiaan seorang perempuan tak hanya mengubah rumah tangganya menjadi neraka, tetapi juga mendapatkan murka Allah. Apakah perempuan ini menyadari dosa apa yang diperbuatnya? Mungkin tidak. Namun, akankah ia menyadari akibatnya? Waktu berlalu. Namun, gunung dosa Sana semakin tinggi. Tak tersisa sedikit pun cinta untuk suaminya, maupun belas kasihan untuk anak-anaknya. Seluruh tenaga, kecerdasan, dan kepintarannya terkuras hanya untuk satu hal, memeras uang sebanyak mungkin dari suaminya, Ahmed, dan menghambur-hamburkannya untuk hawa nafsu dan pesta pora di rumah orang tuanya. Ia telah semakin terjerumus dalam hubungan gelapnya. Meskipun ia tahu kemana jalan ini akan membawanya. Sana tersenyum berbisik. "Halo, ya, aku datang. Aku membawakan hal yang sama untukmu. Maukah kau mengabulkan permintaanku?" "Ya." "Bawakan uangnya." Ini telah menjadi rutinitasnya. Setelah Ahmed pergi bekerja, ia akan meninggalkan rumah dengan satu atau lain alasan dan bertemu teman-teman gelapnya. Ia akan mengambil uang dari mereka, menerima hadiah dari mereka, dan sebagai imbalannya memberikan semua yang tidak dapat diberikan seorang istri kepada siapapun kecuali suaminya. Ia sama sekali tidak merasa malu atas tindakannya. Sebaliknya, ia merasakan kekuatan yang aneh. Ia merasa sangat pintar dan telah menguasai semua orang. Teman-teman gelap. "Apa pekerjaan suamimu? Kau tahu semua ini." "Dia mengizinkanku melakukannya."
dengan menggunakan nama Sana. Dia buruh tani bodoh. Apa yang dia tahu? Aku membuatnya menari di jariku. Dia budakku. Dan budaknya, Ahmed, sedang bekerja keras hari itu. Raganya masih ada, tetapi jiwanya mati. Dia telah menjadi mesin. Mesin yang hanya bekerja, menghasilkan, dan menyerahkan hasilnya kepada istrinya. Bahkan tahu bahwa uang ini akan diambil oleh orang tuanya. Tak ada secercah senyum di wajahnya. Matanya selalu berkaca-kaca. Tetapi dia tak pernah menangis di depan siapapun. Rasa sakitnya terpendam dalam hatinya sendiri. Suatu hari di musim dingin, saat bekerja di tengah hujan lebat, Ahmed jatuh sakit demam. Tubuhnya melemah. Kepalanya terasa sakit seperti dipukul palu. Dia sampai di rumah dengan susah payah dan jatuh di tempat tidur. Melihat kondisinya, hati siapapun bisa meleleh. Tetapi hati Sana telah berubah menjadi batu. Dia menatap Ahmed dan senyum jahat tersungging di wajahnya. Dia telah melihat peluang baru. Sana, ini kesempatan besar bagiku. Jika dia meninggal, aku akan bebas. Lalu aku akan menikah dengan pria kaya. Dia segera memanggil ibunya. Sana, ibu, segera datang. Dia sakit. Sangat sakit. Ini kesempatan kita. Ibu Sana dan saudara laki-lakinya yang tidak berguna segera sampai. Mereka pergi ke kamar Ahmed. Ahmed terbakar demam. Napasnya cepat. Ibunya meletakkan tangannya di dahinya. Ibu Ahmed dengan suara gemetar. Nak, ayo kita bawa kamu ke dokter. Ibu Sana dengan suara keras. Dokter yang mana? Kita butuh uang untuk pergi ke dokter. Kamu memilikinya Sana. Ya, ibu. Kamu tetap diam. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Ketiganya keluar dari ruangan. Ibu Sana memberikan saran jahat. Ibu Sana, dengarkan. Jika dia meninggal, semua masalah akan terpecahkan. Kamu tahu aku punya pria kaya yang menyukaimu. Saudara laki-laki Sana ya? Ya kalau begitu kita semua akan hidup dengan nyaman. Sana ragu-ragu berkata tetapi jika seseorang datang untuk tahu siapa yang akan memberitahu ibu Sana? Dia sakit. Siapapun bisa mati karena sakit. Lakukan saja ini. Jangan beri dia obat atau air. Biarkan dia tetap lapar dan haus. Mendengar ini, raut wajah Sana berubah dingin. Ia mengangguk mengiyakan. Keinginan untuk membunuh suaminya sendiri terpancar jelas di matanya. Ketiganya sedang merencanakan konspirasi yang jarang terjadi dalam sejarah. Seorang istri sedang merencanakan kematian suaminya. Selama 3 hari berikutnya, Ahmed tetap terbaring di ranjang yang sama. Demam dan lemas membuatnya mengembuskan napas terakhir. Ibunya terus menangis. Ia terus memohon. Namun, Sana dan orang tuanya bahkan tidak mengizinkannya mendekati Ahmed. Ia bahkan tidak bisa memberinya setetes air pun. Pada hari ketiga, Ahmed berhenti bernapas. Senyum tersungging di bibirnya. Mungkin ia akhirnya terbebas dari masalah dunia ini. Sana menangis palsu. Oh Hawaku, kau meninggalkanku sendirian. Aku kehilanganmu. Sana adalah Sana yang sama yang menginginkan kematiannya. Kini ia meneteskan air mata palsu. Ibu dan saudara laki-lakinya juga ikut dalam drama ini. Mereka memanggil kerabat Ahmed. Ketika semua orang berkumpul, Sana menciptakan drama yang sempurna. Sana menangis di depan orang-orang. Ia pun pergi. Dukunganku telah sirna. Apa yang akan kulakukan dengan anak-anakku sekarang? Orang-orang tersentuh oleh air matanya yang palsu. Mereka menghiburnya. Ibu Ahmed, yang pingsan karena syok ini, dibawa ke sebuah ruangan. Persiapan dilakukan untuk kafan dan pemakaman. Sana menutupi wajahnya dengan selendang putih. Namun, alih-alih air mata, yang ada tanda-tanda kebahagiaan di bawah matanya. Ia akhirnya bebas. Beban yang ia rasakan pada dirinya sendiri telah sirna. Setelah 3 hari sadar, semua orang pergi. Ibu Sana memutuskan untuk membawa Sana dan anak-anaknya. Ibu Sana, ikutlah dengan kami. Sekarang kau tidak punya siapa-siapa di sini. Sana dengan gembira pergi ke rumah ibunya. Ia pikir sekarang hanya akan ada kebahagiaan dalam hidupnya.
Selama beberapa hari pertama, ibunya sangat memperhatikannya. Namun, kenyataan segera mulai menampakkan diri. Ibu Sana, berteriak tidak ada gunanya bagimu. Kau dan anak-anakmu hanya makan di sini. Kakak Sana. Ya, anak-anakmu bahkan menguras baterai ponselku. Sana terkejut. Mereka adalah orang-orang yang sama yang telah ia hancurkan rumahnya. Ini. Ibunyalah yang telah menghasutnya untuk melakukan segala kejahatan. Kini orang-orang yang sama menganggap dirinya dan anak-anaknya sebagai beban. Suatu hari, saudara laki-laki Sana menantangnya. Saudara laki-laki Sana, dengarkan, kami tak sanggup menanggung biaya hidupmu dan anak-anakmu. Kau telah membawa semua yang kau miliki. Sekarang kau harus melakukan sesuatu sendiri. Sana, tapi saudaraku, apa yang harus kulakukan? Aku bahkan tidak punya pekerjaan. Ibu Sana, kau bisa bekerja di pabrik atau pergi ke teman-temanmu yang dulu memberimu uang. Mendengar ini, Sana terduduk lemas. Ia menyadari bahwa ia telah dimanfaatkan. Ia hanyalah mobil reot yang kini dibuang setelah digunakan. Anak-anaknya berdiri di pojok karena ketakutan. Seluruh masa lalunya berkelebat di depan matanya. Semua kejahatannya, semua kebohongannya, semua tipu dayanya, semuanya terbukti sia-sia. Dalam keputusasaan dan penyesalan yang mendalam, Sana meninggalkan rumah sambil menggandeng tangan kedua anaknya. Untuk menemuinya. Tak ada tempat untuknya. Pikirannya dipenuhi kata-kata Ahmed. Ia teringat dargah tempat Ahmed dulu pergi. Dengan satu harapan terakhir, ia mulai menuju dargah itu bersama anak-anaknya. Sesampainya di dargah, orang-orang terkejut melihat kondisinya. Pakaiannya robek, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Ia jatuh tepat di atas makam lelaki tua itu. Sana menangis sekeras-kerasnya. Ya wali Allah, tolonglah aku. Aku telah melakukan dosa besar. Aku sangat kejam kepada suamiku. Aku berselingkuh. Aku mencuri uangnya. Aku menginginkan kematiannya. Ia mengakui semua kejahatannya. Air matanya mengalir deras dari wajahnya. Anak-anaknya berdiri di belakangnya ketakutan. Orang-orang menyaksikan kejadian ini dengan terkejut. Sana, ampuni aku. Ya Allah, ampuni aku. Ampunilah aku atas segala perbuatanku. Segera setelah pengakuannya, angin aneh mulai bertiup. Awan mulai berkumpul di langit. Getaran aneh menjalar ke seluruh tubuh Sana. Ia mulai menjerit. Sana menjerit. Ah tanganku. Apa yang terjadi pada tanganku? Orang-orang melihat tangannya berputar. Bentuknya berubah. Seolah-olah berubah menjadi cakar binatang. Hal yang sama terjadi pada kakinya. Ia mulai kembali ke tanah. Suaranya juga berubah. Ia mengeluarkan suara-suara binatang. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Orang-orang mulai mundur ketakutan. Seorang wanita tua. Ini adalah hukuman Allah. Ia menerima hukuman atas apa yang ia lakukan terhadap suaminya sendiri di dunia ini. Seorang pria adalah suara Allah tanpa suara. Inilah akhir bagi siapapun yang melakukan ketidakadilan. Ketika ibu dan saudara laki-laki Sana tiba di sana setelah mendengar ini, mereka tercengang melihat kondisi ini. Mereka kehilangan akal sehat. Ibu Sana mencoba menyentuhnya tetapi kekuatan tak terlihat mendorongnya kembali. Ibu Sana, putriku, apa yang terjadi padamu? Sana, buatlah suara-suara binatang. Pergilah dari semua orang. Kalian semua telah menghancurkanku. Melihat ini, ibu dan saudara laki-laki Sana lari ketakutan. Mereka lari untuk menyelamatkan diri mereka. Sana telah menjadi contoh hidup penderitaan bahkan sebelum takdirnya. Ia menggeliat di tanah. Ia berjuang melawan tubuhnya sendiri. Orang-orang gemetar melihatnya. Di sisi lain, Ibu Ahmed yang telah lanjut usia dan sabar sepanjang hidupnya akhirnya mendapatkan balasannya. Warga sekitar yang tertipu oleh kepura-puraan Sana kini menyadari kebesaran sejati Ibu Ahmed. Mereka mulai merawatnya. Mereka mulai mengantarkan makanan untuknya. Ia akan pergi ke makam putranya dan berdoa memohon ampunan. Ibu Ahmed akan berdoa di makam. Nak, kamu telah bersabar. Semoga Allah membalasmu.
Aku akan selalu mengingatmu. Dan sana terus menderita dalam siksaannya. Konon, ia tetap hidup selama berhari-hari. Ia hanya merasakan sakit dan penyesalan. Ia telah menjadi teladan hidup. Teladan yang menjadi peringatan bagi setiap orang yang memamerkan kebaikannya. Ia menindas kaumnya sendiri dan mengundang murka Allah. Setelah kejadian ini, mata penduduk setempat terbuka. Mereka mengerti bahwa tidak ada gunanya memamerkan kebaikan. Kebaikan sejati adalah kebaikan yang dilakukan di rumah dan bersama orang-orang terkasih. Allah Maha mengetahui rahasia hati. Dan ya, penyesalan tak ada gunanya. Itulah sebabnya kita harus selalu berbuat baik. Karena tongkat Allah itu diam, dan ketika ia bekerja, si penindas selalu mendapatkan akhir yang buruk.